Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kelompok 3, yang dimana kelompok asesmen anak berkebutuhan khusus akan memaparkan presentasi yang isinya mengenai timeline, prosedur proyek kisi-kisi, tabel pembagian tugas. Serta kita akan menjabarkan mengenai kisi-kisi dan instrumen identifikasi, kisi-kisi dan instrumen akademik, dan kisi-kisi dan instrumen perkembangan. Baik, untuk kelompok 3 ini berisikan 5 anggota. Yang pertama adalah saya, Makaira Meja Elia, dan teman saya. Aura Cantika Cahyani, Saya Mona Lisa Aprianti Syanturi. Nesya Nureliza Putri, Dan saya Raglita Rifa Ambarwati. Baik, kita akan memulai presentasinya. Baiklah, di sini saya Aura dan Arifa akan menjelaskan tentang timeline kegiatan kelompok 3 untuk perencanaan kami ke depannya. Kami merencanakan untuk kegiatan kami atau capaian yang ingin kami raih untuk 4 bulan, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Di kegiatan pertama atau tugas pertama yang telah kami lakukan, itu adalah mempelajari tentang konsep asesmen dengan buku Assessment of Children and Youth with Special Needs. Dan itu kami sudah menentukan anggota kelompok, menentukan buku yang akan direview, serta membagi bab dan chapter pada buku yang sudah ditentukan. Untuk target capaian pada tugas ke-1, kami merencanakannya untuk pembelajaran 1 semester dan alhamdulillah kami telah menyelesaikannya. Selanjutnya, untuk tugas kedua, kami membuat peta konsep tentang asesmen ABK yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip, juga pengertian dari assessment as learning, assessment for learning, and assessment of learning dengan judul buku Assessment in Special and Inclusive Education 11th Edition. Kami melaporkan hasil review buku ke-1 dalam kelas dan menentukan buku serta pembagian bab pada buku yang akan direview. Untuk poin kedua dari target capaian kali ini, kami menargetkannya hasil akhir review buku 1 dilaporkan di kelas dan itu sudah tercapai juga. Selanjutnya adalah tugas ketiga, yaitu mengidentifikasi ruang lingkup asesmen perkembangan dan asesmen akademik dan memahami prinsip dasar dalam pengembangan instrumen asesmen akademik serta perkembangan. Kita menganalisis keterkaitan antara asesmen perkembangan dan akademik dalam mendukung pendidikan ABK dengan buku Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Aktivitas yang kami lakukan adalah melaporkan hasil review buku kedua dalam kelas, menentukan buku serta pembagian bab pada buku yang akan direview untuk masing-masing anggota tim, serta membuat laporan review buku ketiga. Untuk hasil laporan buku review ketiga juga telah kami laporkan di kelas. Lalu untuk tugas keempat, kami juga mereview buku tentang Effective Assessment for Student with Special Needs dan menentukan buku serta pembagian bab pada buku yang akan direview, serta membuat laporan review buku ketiga tersebut. Untuk capaiannya sendiri, kami juga telah melaporkan buku tersebut di kelas. Kemudian kita lanjut ke topik kelima, yaitu kunjungan ke sekolah luar biasa negeri SLBN Cicendo, di mana kita bertemu bagian administrasi SLBN Cicendo untuk membahas tentang perizinan atau teknis bagaimana agar sekolah tersebut kita bisa jadikan sebagai tempat observasi. Kemudian untuk target capaiannya, kita mendatangi pihak sekolah untuk membahas perizinan dan alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian setelah kunjungan ke Cicendo, kita ada mereview buku terakhir, yaitu review buku pengantar asesmen anak review buku pengantar asesmen anak berkebutuhan khusus karya Haryanto dengan rincian kegiatan pada minggu ke-6-nya, yaitu melaporkan hasil review buku keempat dalam kelas, menentukan buku serta pembagian bab pada buku yang akan direview, yaitu buku pengantar asesmen anak berkebutuhan khusus, dan membuat presentasi rancangan kegiatan dan pembuatan surat izin ke Kaprodi untuk melakukan observasi di SLBN Cicendo. Semua tugas review ini kita kerjakan dari bulan Februari hingga pada bulan Maret tanggal 6. Kemudian setelah mereview buku selesai, ini untuk target capaian kita, yaitu kita berhasil mempresentasikan hasil rancangan kegiatan dan produk selama 1 semester. Sorry. Ini ya. Untuk target capaian pada tugas ke-6, yaitu kita
dapat membuat laporan hasil akhir review buku 4 dan membuat surat pengantar untuk melakukan observasi dan juga asesmen terhadap ABK. Itu semua sudah kita lakukan dengan baik. Kemudian dilanjut dengan tugas ketujuh, yaitu tugas pemaparan rancangan kegiatan selama satu semester, yaitu melakukan presentasi rancangan kegiatan. Itu semua target capaiannya adalah mempresentasikan hasil rancangan kegiatan dan produk selama satu semester. Namun sayangnya untuk saat ini kita baru saja mempresentasikan hasil rancangan kegiatannya. Untuk produknya kita belum, karena kita belum melakukan observasinya. Kemudian tugas terakhir untuk pertemuan ke-8 dan seterusnya, yaitu kita akan melakukan observasi. Dalam ini aktivitas yang kita lakukan adalah kita melakukan rencana kegiatan kapan saja kita akan melakukan kunjungan ke SLBN Cicendo untuk melakukan observasi dan asesmen. Terus kita juga meninjau kembali tanggal kapan kita bisa datang untuk melakukan observasi pertama untuk pemilihan anaknya di SLBN Cicendo. Kemudian setelah itu kita akan membuat perencanaan instrumen asesmen akademik, perkembangan untuk anak yang akan di-asesmen, dan instrumen identifikasi. Untuk saat ini, instrumen asesmen akademik, instrumen identifikasi, dan instrumen perkembangan untuk anak yang akan kami asesmen sudah dibuat. Setelah instrumen-instrumen kita buat, kita akan berkonsultasi dulu kepada dosen pengampu terkait instrumen asesmen yang kami buat, apakah sudah betul atau ada yang perlu direvisi. Jika ada revisian, setelah melakukan revisian instrumen asesmen, kita kemudian akan melakukan observasi atau kunjungan ke SLB Cicendo untuk menentukan anak mana yang akan kita asesmen. Setelah melakukan kegiatan observasi dan asesmen secara berkelanjutan, kita untuk tiap minggunya juga akan mengadakan evaluasi, di mana tujuan evaluasi itu untuk berdiskusi, membahas ke depannya mau bagaimana untuk mengasesmen anaknya lagi. Setelah evaluasi mingguan kelompok selesai dan observasi selesai, kita akan membuat produk akhir. Setelah produk akhir kita buat, kita akan berkonsultasi lagi kepada dosen pengampu untuk melakukan revisian apa saja yang harus kita perbaiki. Setelah revisian selesai, kita akan mempresentasikan hasil produk akhir. Setelah presentasi produk akhir, itu juga akan ada revisian lagi untuk memastikan bahwa asesmen yang kita lakukan sudah baik dan benar. Dan untuk target capaiannya, pada tugas 6 itu kita harus sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah, kesepakatan jadwal untuk melakukan asesmen kepada pihak sekolah dan anak-anak yang kita asesmen, perbaikan instrumen oleh dosen pengampu, mendapatkan informasi mengenai anak yang teridentifikasi, mendapatkan data atau informasi mengenai anak yang diakses, yaitu seperti hambatannya, potensinya, serta kebutuhan anak, dan revisi analisis hasil asesmen. Kemudian revisi laporan hasil asesmen dan pengumpulan buku panduan asesmen. Untuk saat ini, target capaian itu belum semuanya kita penuhi karena kita masih dalam progres untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik, untuk kedepannya, timeline tersebut ini akan mempunyai kemungkinan akan ada tambahan-tambahan lagi terkait penyesuaian tentang apa yang kita ingin tambah, terutama apabila kita sudah menjalankan observasi dan asesmen kepada anaknya. Itu saja pemaparan dari kami dan tentang timeline kegiatan kelompok ini. Lanjutkan sesi berikutnya. Baik, saya Makaila akan membahas prosedur proyek identifikasi anak berkebutuhan khusus hambatan pendengaran atau tunarungu. Pertama, persiapan. Nah, ini tuh persiapan SLB dan anak. Yang pertama, kita tuh menentukan timeline kegiatan. Yang kedua, itu menentukan SLB yang akan dijadikan sebagai tempat observasi. Yang ketiga, itu membuat surat perizinan observasi dan dokumentasi. Yang keempat adalah mengirimkan surat perizinan kepada pihak asesmen SLB. Yang ke 6 itu menentukan anak, yang ketujuh itu membuat instrumen identifikasi, dan yang terakhir itu membuat instrumen asesmen akademik dan perkembangan sesuai yang dibutuhkan anak. Nah, lalu kita itu ada pelaksanaannya. Yang pertama kegiatan. Kegiatan ini kita melakukan wawancara dengan guru, siswa atau siswi dan orang tua. Lalu mengamati interaksi anak di dalam kelas. Yang ketiga itu mencatat hasil pengamatan pada guru, siswa atau siswi dan orang tua. Lalu mendokumentasikan saat observasi berlangsung. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi hambatan pada anak. Nah, tujuan ini itu untuk memahami hambatan pada anak
anak. Yang kedua itu mengetahui bagaimana metode observasi dilakukan. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi jenis dan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki anak seperti hambatan dalam belajar, komunikasi, sosial, dan fisik. Lalu menyusun program pembelajaran yang tepat. Yang terakhir adalah mengevaluasi perkembangan dan kemajuan anak. Nah, target kelompok 3 ini adalah data observasi sesuai dengan tujuan penelitian, lalu bisa membuat program metode pembelajaran yang tepat, lalu data observasi mencerminkan kondisi nyata di lapangan, dan yang terakhir adalah menyesuaikan metode pengajaran, kurikulum, serta lingkungan belajar agar lebih efektif bagi anak. Dan yang terakhir adalah penyelesaian, ini adalah membuat laporan asesmen. Baik, selanjutnya ada tabel pembagian tugas kelompok. Jadi di sini kita membagi tugas per minggunya. Baik, di pertemuan pertama di hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 yang mewawancarai orang tua dan mendokumentasikan satu wawancara ada Mona Lisa Aprilianti Sianturi dan Nesya Nurlija Putri. Untuk pelaksanaan tes dan observasinya ada Aura Cantika Cahyani Ahmad. Mendokumentasikan kegiatan tes dan observasi ada Makaila Remeiza Elia. Menyiapkan bahan-bahan untuk mengidentifikasi anak ada Ragilita Arifa Ambarwati. Untuk pertemuan kedua di hari Selasa 15 April 2025, pelaksanaan tes dan observasinya ada Makaila Remeiza Elia dan Mona Lisa Aprilianti Sianturi. Untuk mendokumentasikan kegiatan tes dan observasi ada Nesya Nurlija Putri dan Ragilita Arifah Ambarwati. Untuk menyiapkan bahan-bahan untuk mengidentifikasi anak ada Aura Cantika Cahyani Ahmad. Di pertemuan ketiga di hari Selasa 22 April 2025, pelaksanaan tes dan observasinya ada Nesya Nurlija Putri dan Ragilita Arifah Ambarwati. Untuk mendokumentasikan kegiatan dan tes observasi ada Aura Cantika Cahyani Ahmad dan Mona Lisa Aprilianti Sianturi. Untuk menyiapkan bahan-bahan untuk mengidentifikasi anak ada Makaila Remeiza Elia. Untuk pertemuan terakhir di hari Selasa tanggal 29 April 2025, pelaksanaan tes dan observasinya ada Aura Cantika Cahyani Ahmad dan Nesya Nurliza Putri. Mendokumentasikan kegiatan tes dan observasi ada Makaila Remeiza Elia dan Ragilita Arifa Ambarwati. Menyiapkan bahan-bahan untuk mengidentifikasi anak ada Mona Lisa Aprilianti Sianturi. Saya akan menjelaskan kisi-kisi instrumen identifikasi yang sudah dibuat oleh kelompok ini, yang terdiri dari aspek, subaspek, indikator, serta subindikatornya, yang disusun berdasarkan teori membaca, menulis, dan berhitung, campuran dari teori Jean Piaget, George Yule, metode fonik, dan kurikulum merdeka. Pada aspek yang pertama, yaitu membaca permulaan, di mana subaspeknya kesadaran huruf bunyi, dan indikatornya, anak mampu mengenali dan mengeja kombinasi alfabet dalam suatu suku kata secara umum. Untuk subindikatornya bisa dilihat di tampilan layar yang akan ditampilkan. Itu untuk yang kedua, anak mampu menyusun dan membaca suku kata sederhana menjadi kata bermakna. Bisa dilihat di sebelahnya. Untuk subaspek yang kedua, yaitu pemahaman makna dan pelafalan suatu kata, di mana indikatornya anak mampu memahami dan menjelaskan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan anak mampu membaca dan memahami teks deskripsi, teks arahan atau petunjuk, dan teks permintaan maaf. Anak, untuk indikator lainnya, anak juga mampu membaca kalimat sederhana, dan anak mampu memahami isi teks sederhana yang telah dibaca. Masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek menulis permulaan. Subaspeknya ada keterampilan motorik halus. Indikatornya, anak mampu memegang dan menggunakan alat tulis dengan benar. Subaspek yang kedua, yaitu keterampilan pra-menulis. Indikatornya, anak mampu menjiplak, menggambar, dan membuat coretan atau goresan. Indikator selanjutnya, anak mampu menyalin kata dan kalimat sederhana. Subaspek di aspek yang kedua juga terdiri dari menulis mandiri, yang mana indikatornya anak mampu menulis suku kata, dan kalimat sederhana secara mandiri.
Indikator yang kedua, anak mampu menulis kata sederhana dengan benar. Untuk subaspek selanjutnya ada struktur kalimat, di mana indikatornya anak mampu menyusun dan menulis kalimat sederhana menggunakan struktur bahasa yang benar, dan anak mampu menulis kata dan kalimat sederhana berdasarkan berbagai jenis teks. Aspek yang terakhir yaitu aspek berhitung, yang mana subaspeknya adalah mengenal angka dan konsep bilangan. Indikatornya ialah anak dapat mengenali dan menyebutkan angka. Subaspek selanjutnya yaitu operasi hitung dasar, di mana indikatornya adalah anak mengenal lambang operasi hitung dasar, anak dapat menunjukkan cara melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Indikator selanjutnya, anak mampu menyelesaikan penjumlahan. Maaf. Subaspek selanjutnya adalah pengukuran, yang mana indikatornya adalah anak dapat memahami konsep panjang, berat, dan waktu. Subaspek selanjutnya ada geometri, di mana indikatornya ialah anak dapat mengidentifikasi bentuk geometrik. Indikator yang terakhir, anak mampu mengidentifikasi dan membandingkan bentuk geometri 2 dimensi dan 3 dimensi. Tambahan sedikit untuk mengetahui tingkatannya itu dalam tabel milik kita itu dibedakan berdasarkan warna. Untuk warna yang seperti ini itu untuk usia 7 sampai 8 tahun atau kelas 1 dan sampai kelas 2. Warna seperti ini untuk anak kelas 3 dan kelas 4 dan warna seperti ini ya untuk anak kelas 5 dan 6 SD. Dan juga untuk instrumen identifikasi sendiri ini pun sama dengan instrumen asesmen akademik anak. Karena instrumen identifikasi dibuat berdasarkan capaian akademik anak yang akan diasesmen. Jadi selanjutnya kita akan langsung membahas tentang instrumen asesmen perkembangan anaknya. Baik, di sini ada kisi-kisi instrumen perkembangan anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh aku dan juga Nesya. Untuk kisi-kisi instrumen perkembangan anak berkebutuhan khusus tersendiri, kami buat berdasarkan subjek anaknya, yaitu untuk anak tunarungu. Karena anaknya tunarungu, berdasarkan pemahaman kami hanya ingin memusatkan untuk pemahaman konsep dan juga pemahaman membacanya. Oleh karena itu, kisi-kisi instrumen ini kami buat. Untuk pemahaman konsep tersendiri, kami mencantumkan dari teori perkembangan kognitif Piaget yang sebenarnya ada 4 tahap, yaitu sensori motor untuk usia 18 sampai 24 bulan, praoperasional untuk usia 2 sampai 7 tahun, tahap operasional yaitu untuk usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, karena subjek anak yang ingin kami asesmen nanti untuk anak 6 tahun, kami mengambilnya di bagian yang tengah-tengah, yaitu untuk dari tahap operasional konkret. Jadi kami menyusunnya ke tahap yang sebelumnya dan juga tahap sesudahnya. Untuk pemahaman konsep tersendiri ini juga kami acukan dari buku yang telah kami baca yang berjudul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang sudah ada reviewnya pada tugas kami sebelumnya. Di sini untuk pemahaman konsep ada subaspek, indikator, subindikatornya. Dan juga ada butir soal serta teknis nanti dilaksanakannya bagaimana. Lalu untuk klasifikasi objek, kami membuat indikator berupa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristiknya. Dan subindikatornya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya di bawah, di sini ada kisi-kisi instrumen perkembangan anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh saya, Aura, dan juga Nesya. Pada kisi-kisi instrumen perkembangan anak berkebutuhan khusus, kami mengacu dari teori Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif, dan juga tentang bahasa. Nah, kenapa ada 2? Itu karena subjek daripada asesmen ini atau anak yang mau kita akses adalah anak tunarungu. Nah, karena itulah kami membuatnya. Kenapa harus 2 perkembangan ini? Karena menurut kami itulah yang akan kami mau asesmen atau kami mau nilai. Kami mau mengetahui tentang pemahaman konsep mereka dan juga pemahaman membaca mereka. Apa yang berbeda daripada anak tipikal. Nah, untuk yang pertama, yang mau saya jelaskan adalah di tahapan perkembangan kognitif. Kami mengacu dari teori Jean Piaget, dari
teori perkembangan, sebenarnya ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurutnya, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan juga tahap operasional formal. Karena anak yang mau kita akses nanti ada di kelas 6, itu kami ambil di usia pertengahan, sehingga ada 3 tahap perkembangan di teori perkembangan Piaget yang kami mau nilai nanti, yaitu untuk tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Untuk yang pertama ada aspek, subaspek, indikator, dan subindikator dalam kisi-kisi instrumen ini. Di aspek pertama ada pemahaman konsep. Nah, untuk klasifikasi objek kita jadikan acuan subaspek yang ingin diraih oleh anak. Indikatornya adalah anak harus bisa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristiknya. Nantinya anak akan kami beri soal tentang memahami objek karakteristik tersebut. Nah, kami nilai apakah anak sudah mencapai tahap perkembangan tersebut atau belum. Selanjutnya ada tentang relasi sebab akibat. Untuk indikatornya adalah anak harus memahami tentang hubungan antara peristiwa. Nantinya anak akan diberikan butir soal atau dites tentang pemahaman apakah dia sudah mengetahui hubungan sebab akibat dari peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Selanjutnya, ada sub kedua yaitu tentang pemecahan masalah. Ini lebih ke memahami tentang bagaimana atau sejauh mana logika anak dan juga tentang matematika. Karena di sini indikatornya ada tentang logika dan penalaran, jadi anak harus kita berikan soal yang mengetes tentang bagaimana anak bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir logis. Untuk indikator sub pencapaiannya itu ada di sebelah kanan yang bisa dilihat. Lalu untuk pemecahan masalah juga kami memberikan indikator lainnya tentang pola dan hubungan. Anak harus mengenali pola dalam angka atau objek. Contoh soalnya mungkin nanti akan diberikan tentang bagaimana pola lingkaran, pola kubus, dan lain-lainnya untuk pemahaman matematikanya. Lalu ada tentang berpikir abstrak. Di sini kami memberikan indikator tentang memahami simbol. Anak harus memahami simbol-simbol sederhana, seperti pada kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada berpikir kritis, yaitu anak akan dites tentang membandingkan objek. Kami menganalisis tentang kesamaan dan perbedaan dari objek satu dengan objek lainnya dan akan diberikan pada butir soal juga. Ini adalah tentang pemahaman konsep. Arifah, ini kayaknya... Bentar. Baik, yang tadi saya paparkan adalah dari tahap yang tadi saya paparkan adalah tentang tahap operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Selanjutnya yang saya ingin jelaskan adalah tentang operasional konkret untuk usia 7-11 tahun. Kami memberikan indikatornya juga sama dari yang awal, yaitu aspek pemahaman konsep. Di sini ada indikator tentang memahami tentang konservasi atau pemahaman bahwa bentuk, volume, atau jumlah tidak berubah meskipun tampaknya berbeda. Pada tahap operasional konkret ini, anak mulai berpikir dari yang awalnya konkret menjadi lebih abstrak, sehingga kami akan memberikan soal yang menguji apakah anak sudah mulai menyadari adanya perbedaan atau paham betul apakah suatu benda itu berubah itu tetap atau tidak. Selanjutnya ada reversibilitas, yaitu pemahaman bahwa tindakan dapat dibalik. Misalnya itu menuangkan air dari teko ke gelas dan itu tuh volumenya tetap sama. Selanjutnya adalah tentang perspektif lain, yaitu anak harus mampu mengetahui perspektif yang berbeda, misalnya dari teman sebayanya. Selanjutnya adalah pemecahan masalah, di mana anak akan dinilai dari desentralisasi atau kemampuan untuk fokus pada banyak bagian masalah secara bersamaan. Lalu ada penyusunan informasi dan pengenalan pola. Lanjut, di aspek berpikir abstrak, anak akan dinilai dari indikator berpikir hipotetik dan juga berpikir konseptual. Pada berpikir hipotetik, anak harus mampu berpikir lebih abstrak meskipun masih terbatas pada situasi konkret yang seperti saya telah jelaskan di awal. Lalu untuk berpikir konseptual, anak harus memahami konsep tanpa harus merasakannya secara langsung. Lalu yang terakhir adalah berpikir kritis. Anak akan dites tentang memahami perspektif orang lain untuk melihat
untuk melihat sudut pandang dari hal yang berbeda. Lalu, apakah anak mampu mengajukan pertanyaan yang relevan terhadap masalah yang ada? Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan analisis kritis. Untuk perkembangan bahasa akan dijelaskan oleh Nesya. Baik, selanjutnya ada aspek tentang bahasa. Baik, untuk selanjutnya ada aspek bahasa tentang bahasa resepsi. Indikatornya anak memahami saat orang berbicara, menyimak cerita, memahami dua perintah yang diberikan secara bersamaan. Selanjutnya ada bahasa ekspresif. Yang pertama mengutarakan keinginan kepada orang lain, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat nakal, baik hati, jelek, bagus, dan lainnya. Selanjutnya ada bercerita kepada orang lain. Boleh di-scroll. Berpartisipasi dalam suatu percakapan, mengutarakan alasan terhadap suatu hal yang diinginkan maupun yang tidak disetujuinya. Yang terakhir, merangkai kalimat sederhana dengan struktur yang lengkap SPOK. Bisa ditekankan sekali lagi karena kita membawa anak tunarungu, jadi cara mengungkapkan mereka bisa menggunakan bahasa isyarat, SIBI maupun Bisindo. Baik, sekian presentasi yang bisa kami terangkan di presentasi kali ini. Semoga Ibu bisa menerima segala kekurangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar. Stay Apa? Exfoliated. Udah Oh, udah kurang lah, Nes. Tidur. Kamu malah sering. Bye.